beda nggak sih man? Bayangan gue beda, tapi kan gue pengen tahu dari perspektif lo, kayak ketika lo ngejokes di tongkrongan sama orang yang lo udah kenal, kan? Sama ketika lo pertama kali ke orang yang totally new, gitu. Yang mereka nggak tahu lo siapa saat awal-awal gitu kan. Nah, bayangan gue pasti ada fear-nya juga kan, ada rasa takutnya juga. Betul. Lo ada seperti apa rasa takutnya itu dan seberapa besar gitu, dan gimana lo menghadapinya gitu? Ya, ini saya alami dulu, Mas. Waktu di tongkrongan saya kan lucu banget nih. Tapi karena teman-teman saya tahu karakter saya, jadi saya lucu. Masalahnya begitu saya masuk komunitas tadi, open mic pertama kali, itu saya nggak lucu. Bukan cuma pada saat open mic sekali itu, Mas. Selama 1,5 tahun saya tidak lucu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak pada dengar. Terus punchline nggak kena, main handphone penonton. Karena terjadi perbedaan di situ. Nah, yang membuat beda adalah ketika kita tampil di hadapan orang yang nggak kita kenal, kita tuh harus kenalan dulu sama mereka. Gimana cara kenalannya? Dengan sebuah jokes. Makanya di opening selalu kenalin nama saya Dani Beler, saya ini orang ini, saya ini backgroundnya ini, tapi berupa komedi. Biar orang tuh ada kedekatan. Tuh lucu tuh. Nah, awal-awal tuh saya nggak pernah dapet itu. Jadi setelah saya tahu ilmunya cara dapetin atensi penonton, cara bikin 30 detik pertama jadi lucu, baru saya pelajari. Nah, setelah 1,5 tahun baru dapat. 1,5 tahun kan lumayan lama juga, lama ya, untuk lu sempat kayak sebenarnya gue lucu nggak sih, kayak penyanyian gue lucu cuma di tongkrongan doang gitu. Ada nggak sih pikiran-pikiran kayak begitu tuh? Iya, bukan ada, itu selama 1,5 tahun tuh menghantui itu, Mas. Kayak benar nggak sih jalan yang gue ambil tuh gitu. Tapi lagi-lagi ya, suportif di komunitas tuh membuat saya merasa yakin. Masalahnya yang nggak lucu bukan saya doang. Oke. Menderita kalau bersama-sama itu jadi agak lebih sedikit. Betul. Membagi rasanya jadi lebih enak nih, kayak banyak santai aja gitu. Masalah di komunitas tuh ada plus minusnya gitu. Ada contoh bagus, ada contoh buruk gitu. Contoh bagusnya senior yang udah lucu. Artinya kalau kita kerja keras, ngelatih dengan benar, akan jadi seperti dia. Tapi ada senior yang ini udah lama di komunitas gini-gini aja nih, gue nggak mau kayak dia. Jadi kita berada di tengah-tengah sumbu X-Y ini, jadi bikin kita nggak bisa diem gitu, harus bergerak gitu. Bayangan gue nih, mungkin gue salah, tapi kalau salah tolong koreksi ya. Ini kan sebetulnya momen-momen seperti itu tuh untuk orang yang udah tahu mereka pengen ngapain gitu ya. Momen-momen seperti apa? Momen-momen tadi kayak ragu atau belum ada dapat breakthrough gitu, belum ada sana gitu. Betul. Terus mulai merasa stuck, mulai merasa ragu apa gitu. Itu baik dalam konteks stand up atau orang yang berkarir dalam bidang apapun, mungkin ada yang mengalami momen-momen seperti itu gitu kan. Nah, lu di situ kan lu tadi lu bilang di komunitas tuh bagusnya ada yang positifnya, lu bisa belajar dari mereka yang udah berhasil, tapi juga ada yang stuck gitu-gitu aja lama gitu. Dan jadi kita juga bisa belajar dari ketidakberhasilan seseorang juga gitu kan. Nah, dari mereka yang ya relatif masih stuck terus udah lama itu, apa yang lu pelajari, man? Apa yang membuat mereka stuck terus biasanya? Nah, itu tujuan ternyata. Selama ini yang si senior yang mandek itu secara progres, mungkin kita melihat dari luar bahwa dia senang stand up. Ternyata pas saya tanya, jawaban dia tentang stand up comedy tidak menunjukkan bahwa dia sesuka itu. Misalnya gimana tuh? Misalkan, kenapa gabung stand up comedy? Ya karena gue suka bercerita, gue suka bikin orang ketawa, gue suka nulis materi. Pada kejadiannya setiap minggu kita open mic, dia tidak menunjukkan itu. Dia tidak bercerita, dia lebih milih MC, dia jarang bikin materi, dan dia jarang membuat orang ketawa. Artinya kan hal-hal yang dilakuin ini selama bertahun-tahun tuh tidak dia lakukan. Berarti dia nggak cinta-cinta banget. Ditambah saya tanya tujuannya apa di komunitas lama-lama. Yang awalnya pengen jadi stand up comedian, sekarang jadi berubah. Yang penting ada temen deh. Nah, artinya tujuan itu terbentur ketika ada halangan. Nah, halangan ini tidak diselesaikan oleh dia. Jadi tujuannya jadi berbelok malah. Betul. Mungkin tanpa dia sadari juga jangan-jangan. Betul, mungkin ya. Jadi saya nangkapnya kayak, oh ternyata orang bisa berubah ya setelah melihat situasi dan keadaan gitu. Nah berarti saya harus magehin tuh apa berarti ya?
memijakan kaki lebih jelas lagi. Saya di sini mau ngapain? Jangan sampai saya berlama-lama di komunitas nggak ada hasilnya. Nah itu yang saya dapat pelajaran dari teman-teman yang tadi kita obrolin. Ya. Menarik. Dan itu waktu masih kuliah juga tuh? Iya. Iya. Bener nggak kalau gue bilang gini bahwa jadi itu masih belum ada pressure tekanan yang cukup besar lah paling tidak dalam konteks finansial. Oh saya, betul. Iya, Okay. sangat betul. Oke. Dan itu cukup membantu bayangan gue. Karena kan mungkin ada orang lain yang situasinya dia setiap orang punya permasalahan masing-masing lah ya. Betul. Masing-masing lah ya, tantangan masing-masing. Tapi lo bahkan setelah lo lulus pun kan juga nggak langsung sukses sekarang juga nih. Enggak. Ya kan? Kan nggak langsung job mengalir kayak hujan belakangan ini deras banget mulu gitu. Enggak. Nah sekarang masuk ke fase itu masih ada nggak rasa-rasa ragu karena sekarang udah ada pressure tambahan nih soal finansial gitu misalnya tanggung jawab finansial gitu. Ada jelas. Apalagi kan saya udah nggak sendiri sekarang. Iya. Ada anak istri. Jadi mau nggak mau nggak ada tujuan lain. Nah ini ternyata Mas, saya juga mau nanya ya ke Mas Ali. Ketika kita menganggap bahwa satu-satunya jalan ini adalah cara kita menempuh hidup, apakah kita sadari atau karena tekanan dari situasi? Yang sampai kita bilang, enggak gue emang ini dah tujuan hidup gue. Ini jadi gue wawancara, oke. Nggak apa-apa sih, mungkin. Kalau pendapat gue ya, kalau gue melihat tujuan itu soalnya dari tujuan hidup itu berbeda dengan goals. Gitu. Bedanya apa? Sederhananya. Jadi kalau goals itu soal target kan, apa yang mau dicapai. Oh, oke. Gitu. Sedangkan tujuan hidup itu sesuatu yang dijalani. Jadi kayak misalnya nih, contoh, misalnya kalau gue tujuan hidup gue adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Cara gue menjalani itu bisa bermacam-macam. Oke. Bisa gue nulis, bisa gue bikin konten apa? Betul. Di Bisa YouTube, siar. sosial media gitu kan. Gue bisa bikin trading, gue bisa coaching, gue bisa membangun macam-macam lah caranya gitu kan. Nah, atau misalnya gue ingin bikin hidup orang lebih bahagia gitu, orang bisa tawa dan lebih bahagia gitu. Caranya bisa jadi stand up comedy. Stand up comedian pun juga sebetulnya kan nggak cuman sekedar, apalagi zaman sekarang nggak cuman stand up aja kan, tapi dia bikin konten juga, dia juga content creator juga. Betul. Jadi itu yang dijalani. Jadi fokusnya bukan pada goalsnya. Jadi goalsnya bukan nggak penting ya, goalsnya tetap penting. Tapi yang payung besarnya adalah apa yang mau dijalani. Fokusnya adalah dampaknya apa sih yang mau dihasilkan. Itu sih tujuan itu. Iya sih, jadi dampak yang mau dihasilkan itu apa sih? Lu mau menghasilkan dampak apa? Nah kemudian soal caranya, profesi itu kan cara sebenarnya. Betul, metodenya. Metodenya kan mau, dan nggak harus mau satu boleh, mau lebih boleh gitu kan. Dan di tengah jalan mau ganti juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi dan tetap penting untuk bikin goals, tapi goalsnya itu diturunkan dari tujuan yang mau dijalani tadi, dari dampak tadi. Oke, berarti masalah impact-nya ya. Nah, jadi kayak gue misalnya tadi tujuan gue seperti itu, oke, bisa buat goals. Gue ingin mempermudah sekian banyak orang. Ya. Gitu. Ada misalnya 10.000 orang misalnya, itu kan goals sendiri kan. Atau ingin melakukan ini di sekian banyak kota atau sekian banyak negara, atau ingin menjalani ini, memberikan dampak lewat tulisan. Jadi gue punya goals publish buku, macam-macam lah cara nanti. Oke. Tapi itu adalah turunan dari si dampak yang mau dihasilkan. Oke, saya nangkap berarti. Itu. Iya. Kalau visi itu berarti tujuan apa goals? Karena kalau misi caranya, metodenya kan. Nah, gue nggak mau terjebak di istilah. Karena secara definisi ada yang bilang visi itu A, misi itu B, ada yang bilang visi itu B, misi itu A. Jadi esensinya yang penting buat gue. Yes. Jadi yang penting terlepas dari istilah yang mau dipakai apa, dampak mau dihasilkan apa, gue sih menyebutnya itu sebagai misinya, panggilannya gitu kan. Oke. Nah, tapi cara menjalani si panggilan itu bisa berbeda-beda dan bahkan bisa berubah di tengah jalan. Kita menemukan cara yang lebih efisien dan lebih efektif, ya nggak apa-apa. Bisa kita ubah, bisa kita tambah. Why not gitu. Oke, menarik tuh. Itu juga yang jadi alasan saya
tadi kenapa sekarang ada tekanan atau pressure masalah finansial, karena saya udah punya anak dan istri. Terus saya tuh selalu merasa bahwa pilihan yang saya ambil ini karena memang saya pilih, bukan karena situasi. Gitu, karena nggak ada pilihan lain aja, makanya gue ambil ini gitu. Ya, paham. Nah, saya tuh masih menimbang-nimbang apakah benar ini pilihan yang saya ambil, apa saya memilih ini karena situasi, gitu. Karena faktor apa misalnya dari keluarga tadi misalnya. Betul. Atau contohnya adalah kalau misalkan Dani Beller dikasih duit 2M, keluarga makmur, masih tetap nggak nih stand up-nya jalan? Nah, saya lagi mencoba memilah tuh apakah ini beneran yang saya pilih atau saya memilih ini karena situasi. Itu sih. Kalau gue tanya sama lu, atau nggak pertanyaan lu sendiri tadi itu, jawabannya apakah sudah bisa lu jawab? Jujur, ini posisi saya dilematis sebenarnya. Oke. Saya antara dua itu, tapi sejauh ini ya, yang saya rasa ini pilihan yang saya ambil. Karena indikasinya tuh, saya pernah untuk berhenti ini karena istri bilang dan orang tua bilang, udahlah cari yang realistis aja kerja mah. Tuh. Saya hampir berhenti tuh. Saya hampir menjadikan stand up comedy ini sebagai sampingan, bukan yang utama. Jadi saya hidup semasa bapak saya kan stroke ya. Jadi biaya hidup dari pensiunan, terus udah gitu saya harus kerja dulu tuh, habis SMA kerja, habis itu baru kuliah pakai duit stand up comedy, dapat job 300.000, dapat job 500.000, itu saya kumpulin segala macam. Nah, jadi saya berat banget menjalani ini, sementara ada komitmen saya pacaran. Sementara kan si perempuan pasti melihat masa depan yang sedikit agak cerah dong. Masa lu mau gambling bawa gue gitu kan. Nah, dalam hal lain, ibu saya pun berkata seperti itu. Mama udah pernah ngalamin ini. Ini kayaknya nggak jangka panjang. Nggak langkah strategis ini. Mending kamu cut dari sekarang sebelum kamu nanti muternya lebih jauh. Itu saya gini mas, saya ngerasa apakah ini orang-orang tidak support saya gitu, selalu menyalahkan orang lain dan hal luar. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa kalaupun saya ambil apapun resikonya, saya yang terima. Nggak jadi nikah, biarin. Orang tua sebel sama saya, biarin. Akhirnya ini yang tetap saya ambil dan kekeh dan sampai titik ini. Saya punya anak, punya istri, punya rumah, punya kendaraan.